Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran IPS. Pertemuan yang keempat ya, alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Ya, setelah kemarin kita sampai ke transportasi, kita lanjutkan pembahasannya ke pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Ya, kita lanjutkan ke pendidikan. Ya, pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Ya, jadi seorang manusia yang punya pendidikan ya, pendidikan tinggi dari SD, SMP, SMA, strata 1, strata 2, strata 3 ya, itu masing-masing akan mendapatkan keahlian masing-masing ya, baik itu dari wawasan, begitu juga dari skill ya. Peningkatan pendidikan tersebut akan semakin meningkatkan SDM atau sumber daya manusia tersebut. Orang yang punya ijazah S1 itu akan berbeda dengan yang SMA. Yang SMA juga akan berbeda dengan yang SMP dengan SD dan seterusnya ya. Kemampuan itu didapatkan setelah menempuh pendidikan sekian tahun sesuai dengan jenjangnya ya. Samanya seperti seorang dokter umum itu akan berbeda dengan dokter spesialis karena mendapatkan skill yang berbeda ya, keterampilan yang berbeda. Dalam jenjang guru juga ada SPD ya. Kalau seorang guru menempuh pendidikan itu ada tambahan yaitu akta 4 ya, itu lebih ke spesifikasi dia sebagai guru ya. Semakin tinggi seorang belajar itu akan semakin menambah kemampuan orang tersebut, baik itu yang berbentuk formal atau bentuk-bentuk yang lain seperti pelatihan ya, peningkatan kemampuan dari guru tersebut atau pada umumnya oleh manusia pada umumnya ya. Baik, kita lanjutkan, itu mengenai pendidikan. Kita lanjutkan, di Indonesia satuan pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Formal seperti halnya kalian sekarang menempuh pendidikan, itu formal. Ya, SD, SMP, SMA, kuliah itu formal. Kalau non-formal itu ada paket A, paket B, paket C ya. Paket A setingkat SD, paket B setingkat SMP, paket C setingkat SMA. Dan itu masuknya adalah Dinas Pendidikan luar sekolah. Kalau kita kan Dinas Pendidikan saja ya, pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar. Kalau itu pendidikan di luar sekolah, pendidikan luar sekolah. Ada lagi yang informal. Informal itu yang gimana? Informal itu lebih ke pelatihan. Ada BLK, Badan Latihan Kerja ya. Di sana ada pelatihan jadi montir, pelatihan menjahit ya. Ada juga pelatihan memasak, membuat kue. Nah, itu masuknya informal. Dan itu setiap manusia atau setiap penduduk di Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan tersebut. Dan yang bukan yang terbaik ya, banyak orang menempuh itu yang formal. Tentu didukung dengan kemampuan dia untuk membayar pendidikan tersebut ya. Untuk non formal biasanya ada bantuan dari pemerintah, termasuk juga informal ya. Walaupun ada bayar tapi tidak akan sama dengan formal ya, yang reguler. Ya, itu hanya perbedaan kelompok saja. Berikutnya, untuk ya slide berikutnya, sesungguhnya tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Ya, bisa seperti ini tapi tidak sampai 100%. Ada beberapa orang yang justru dia tidak punya ijazah S1 tapi dia bisa berhasil. Ya, contoh realnya yang ada di hadapan kita, Ibu Susi yang menjadi menteri ya, menjadi menteri kelautan.
Ternyata hanya lulusan SD dia bisa sukses, bisa menjadi seorang menteri. Nah kalau gitu Ustadz, lulusan sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Itu contohnya Bu Susi, cuman SD saja bisa berhasil. Nah pemikirannya harus dirubah. Ibu Susi aja yang cuman lulusan SD bisa berhasil, apalagi kalau kita sekolahnya S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya, insya Allah akan lebih berhasil dari yang sudah dicapai oleh Ibu Susi. Ya kita berdoa sama Allah. Ya, keajaiban-keajaiban itu harus kita yakini dengan doa, dengan usaha yang kita lakukan. Ya, next berikutnya. Nah, lembaga ekonomi sekarang masuk ke lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi itu apa sih? Kita lihat. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jadi lembaga ekonomi ini mengatur terselenggaranya sebuah produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana produksi dihasilkan, ya, seberapa kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut, penyalurannya gimana, ya, apakah menggunakan kapal laut, kapal udara, atau hanya sekedar kendaraan darat, ya. Dan berikutnya konsumsi juga, seberapa banyak masyarakat memerlukan terhadap produk tersebut. Itu diatur oleh lembaga ekonomi ini. Dan tujuannya ya sudah pasti untuk kelangsungan hidup masyarakat. Berikutnya adalah badan usaha ya. Jadi maksudnya lembaga ekonomi ini ada badan usahanya. Badan usaha itu terdiri dari seperti tadi ya, koperasi. Koperasi itu bermacam-macam. Ya, ada koperasi simpan pinjam yang meminjamkan kalau ada anggotanya yang memerlukan. Ada juga koperasi konsumsi yang menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat sehari-hari. Ada lagi koperasi untuk petani yang menyediakan pupuk, bibit, serta obat-obatan, ya, obat anti hama. Ada juga koperasi pegawai. Jadi kalau pegawai yang jadi anggotanya bisa memenuhi kebutuhannya di sana, bisa dengan ngambil dulu, kemudian ketika gajian dibayar, bisa juga cash dan lain-lain. Cuman untuk koperasi ada bagus sih untuk kesejahteraan anggotanya, tapi untuk bersaing dengan pedagang di luar kayaknya berat, karena biasanya harga barang yang ada di koperasi itu suka lebih mahal, ya, walaupun tidak seberapa mahalnya, tapi tetap kan masyarakat itu mencari barang yang lebih murah, apalagi untuk kuantitas yang banyak. Nah, yang berikutnya adalah badan usaha adalah BUMN dan BUMS. Mungkin kalian sudah tahu ya, singkatan dari BUMN dan BUMS. Ya, silahkan. Badan usaha milik negara untuk BUMN dan BUMS itu badan usaha untuk badan usaha milik swasta. Nah, tugasnya tambahan kemarin psikografi ya. Dan sekarang tambahan tugasnya silakan cari mana saja lembaga yang termasuk BUMN atau badan usaha yang termasuk BUMN dan yang termasuk BUMS. Masing-masing minimal 5 ya. BUMN minimal 5, BUMS juga minimal 5. Silakan, gampang dah sekarang ya. Dunia teknologi sudah sangat canggih, kalian buka Google aja, dengan sekali klik itu akan muncul. Berikutnya, proses produksi, distribusi, dan konsumsi dari lembaga ekonomi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, negara, antar negara maupun antar kawasan. Kita ambil contoh aja ya yang ada di Sukabumi, itu GSI. Ya, GSI, Gold Star Indonesia, yang menghasilkan sepatu ya. Nah, di sana kan dihasilkan produk sepatu. Dengan dihasilkannya produk sepatu tersebut akan menghidupkan kehidupan atau perputaran dari distribusi, penyaluran, dan juga transportasi tentu ya. Dengan adanya distribusi barang yang harus disalurkan, otomatis memerlukan dunia transportasi, kendaraan. Ya, kendaraan yang tentu bermacam-macam, ada yang motor, mobil, truk misalnya, atau kendaraan, dan juga kendaraan yang lain. Nah, berikutnya ketika produksi tersebut berjalan, di sana kan ada karyawan yang bekerja. Nah, dengan adanya karyawan yang bekerja, maka di sekitar pabrik tersebut biasanya banyak bukan biasanya, memang sudah terjadi, itu ada di Sukalarang, sampai ada komplek pertokoan.
ya. Itu kota mandiri lah bisa diistilahkan. Jadi di sana banyak toko-toko yang berdiri menjual berbagai macam barang, baik itu makanan atau barang-barang yang lain, ya. Itu secara otomatis, ya, kebutuhannya dibutuhkan oleh orang-orang yang melakukan produksi di sana, melakukan distribusi di sana, dan pada akhirnya akan menghidupkan kegiatan ekonomi di sana, di wilayah sana, dan berimbas kepada wilayah yang lain juga, karena wilayah itu tidak bisa menyediakan barang-barang dan jasa hanya di daerah tersebut, otomatis akan memerlukan wilayah yang lainnya, ya, bisa dari daerah yang lain, bisa juga dari provinsi yang lain, bisa juga dari negara lain. Kalau barang-barang yang dibutuhkannya tidak tersedia di kawasan negara tersebut, ya. Nah, kawasan cakupan lebih luasnya se-Asia Tenggara, se-Asia dan seterusnya, untuk mengekspor atau mengekspor bahannya dan mengimpor hasilnya. Dan usah dengar juga katanya produk Nike Gesi itu bahannya dari Indonesia, dibuat di Indonesia, terus diekspor keluar, ya, di sana di branded, dikembali lagi dijual lagi di Indonesia dengan harga yang jauh berbeda. Sebelum di branded paling harganya katanya 200, 300, ya. Ketika ke luar negeri, di branded di luar negeri, kembali ke Indonesia bisa sampai jutaan, ya, katanya seperti itu, 1 juta lebih bisa, ya, apalagi yang standarnya yang asli atau yang ori. Berikutnya yang KW1 itu akan lebih mahal lagi, ya. Itulah kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi akan menghidupkan kegiatan ekonomi di skala lokal atau juga skala-skala yang lebih besar lagi. Berikutnya kita masuk ke poin C, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ada seorang ekonom yang praktisi ekonomi namanya Hawkins mendefinisikan bahwa ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Jadi seseorang yang melakukan produk kreatif atau menghasilkan barang yang ditambahkan kreativitasnya, itu akan mendatangkan produk yang kreatif juga dan insya Allah akan memiliki nilai ekonomi, ya. Jadi di sini ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif, ya. Ekonomi kreatif sebagai transaksi produk kreatif. Jadi ada jual beli produk kreatif, barang yang dikreasikan, jadi semakin besar nilai jualnya, baik itu barang atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Dia berkreasi dengan barang dan jasanya dan ternyata bisa menghasilkan uang bernilai ekonomi. Itu definisi dari Hawkins. Nah, bidang-bidang ekonomi kreatif, ya, antara lain sebagai berikut. Nih ada yang pertama adalah kuliner periklanan, ya, dengan kreasi makanan-makanan yang beraneka ragam. Salah satu contohnya kalau di Indonesia di Sukabumi itu ada Dago, ya, berbagai macam makanan disediakan di sana dijual. Dulu kan tahu hanya tahu saja, sekarang tahu crispy. Ada lagi seblak, seblaknya ada seblak kerupuk, apalagi seblak ceker, seblak tulang katanya sekarang. Seblak apalagi tuh, ya. Banyak sih macam-macamnya. Ya, itu seiring dengan kreativitas yang jualan tersebut, ya. Ada lagi di Sudirman Food, ya, yang dekat Jiwasraya tuh. Asuransi Jiwasraya. Di sana juga dijual berbagai macam makanan, ya. Belum lagi makanan-makanan yang kering-keringan yang di pasar-pasar tuh. Ya, berbagai macam, usah lihat itu, Masya Allah, sampai berbagai macam makanan, ya, yang dibuat untuk dijual untuk bernilai ekonomi yang bisa dijual kepada masyarakat, tentunya akan menghasilkan keuntungan. Berikutnya bidang ekonomi kreatif juga merambah ke arsitektur, ya, dunia rancang bangun. Jadi arsitek itu suka membuat cetak biru. Cetak biru apa? Cetak biru apa? Itu adalah rancangan sebelum bangunan dibuat. Itu dirinci bahan-bahannya berapa,
biayanya berapa hari dikerjakan, berapa orang yang bisa mengerjakannya, modelnya seperti gimana, catnya warna apa, mereknya apa, dan sebagainya. Terus itu dihitung, dan memang harganya lumayan cetak biru itu, karena ya hitung-hitungannya memang harus sangat akurat, termasuk juga semennya berapa sak, pasirnya berapa truk ya, dan barang-barang kayunya, misalnya kalau mau pakai kayu, atau baja ringannya berapa, itu dihitung ya cetak biru. Dan memang ada timnya kalau arsitektur, dan kita bisa memesan ingin seperti apa, itu bisa. Dan berikutnya adalah kriya itu berarti kerajinan tangan ya, kreasi kerajinan yang menggunakan tangan. Berikutnya adalah desain itu berarti bisa desain grafis, bisa desain yang lain ya, merancang bangunan-bangunan, bentukan-bentukan, misalnya merancang sebuah barang yang hemat energi misalnya, atau barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk di dapur, itu didesain seperti gimana ya. Barang-barang yang ada di kehidupan sekeliling kita sebelum dibuat itu pasti dirancang dulu, didesain dulu, bagaimana sih supaya nyaman ya dipakai, tidak terlalu mahal ya, dan tahan lama, itu juga diperhitungkan juga dengan desain itu. Berikutnya adalah fashion itu lebih ke pakaian ya, dunia busana ya, bagaimana ini lagi model apa nih, oh sekarang itu modelnya kalau dulu itu ada cut bray celana itu, berikutnya bray cut dan lain-lain ya, itu fashion. Kemeja juga ya, kemejanya harus model gimana nih sekarang, apakah model pas di tangan atau gombrang ya, itu fashion. Dan memang melihat tren ya, seorang yang biasa merancang busana itu, perancang busana itu dia melihat tren di masyarakat, atau prediksi tren tahun 2022 ini apa, itu bisa ya dengan keahliannya di dunia fashion. Berikutnya juga film juga bisa berkreasi ya, film-filmnya silakan kreasikan ya, banyak sekarang film-film yang kreatif. Ada Naga Bonar dulu, ada film apalagi banyak sih yang kreatif. Saya hanya ingatnya ada Naga Bonar, ada film Laskar Pelangi ya, ada film-film yang lainnya juga. Berikutnya juga animasi itu berteks kartun ya, video ya, sekarang ngevlog buat video. Di antara kalian juga pasti sudah banyak yang mampu membuat video, walaupun belum durasinya belum begitu lama, paling hanya beberapa menit saja. Berikutnya ke aplikasi ya, silakan kalian yang punya kapabilitas di aplikasi, buat aplikasi yang bermanfaat, tentu yang bernilai islami tentunya. Jangan sampai aplikasi yang kita buat justru menjauhkan kita dari Allah, itu yang berbahaya ya. Berikutnya ke pengembangan permainan, game developer ya, buat aplikasi yang game. Aplikasi game maksudnya yang tidak seperti Point Blank itu kenapa kurang baik? Lihat pemainnya, kenapa harus perempuan? Kenapa berpakaiannya seperti itu? Ya, itu silakan kalian buat terobosan baru, buat game yang baik, yang bernilai mendidik ya, bernilai islami ya, bernilai mengadakan pembelajaran atau pendidikan yang baik untuk masyarakat. Insya Allah dengan game yang baik tersebut ya, terus ada satu orang yang terbimbing, terhidayahi lewat kalian, insya Allah pahalanya akan mengalir pada kalian. Itu sudah dipastikan ya. Ketika seseorang berbuat baik dengan perantaraan kalian, insya Allah pahalanya itu kalian akan dapat ya. Pahalanya akan terus saja selama orang tersebut melakukan kebaikan yang telah diajarkan oleh kalian. Berikutnya ke musik ya. Aliran musik. Dulu itu hanya beberapa aliran saja, diantaranya pop, dangdut, rock ya, jazz, blues seperti itu. Sekarang kan udah berkembang. Ada campur sari, ada ska, ada juga yang lain. Itu karena kreativitas dari pemusiknya. Ada lagi seni pertunjukan. Ini apalagi ya, seni pertunjukan banyak macamnya. Tinggal kalian lihat ke televisi juga sudah banyak seni pertunjukan. Bagaimana pertunjukan itu dibuat wah, dengan sound, dengan tata cahaya, dengan panggung yang megah. Itu sudah banyak, sama halnya dengan ketika kemarin Asian Games ya.
yang orang Net TV itu membuat GBK itu, Gelora Bung Karno itu, GBK ya, itu seperti di daerah pegunungan, ada bukit-bukitnya, ada naik aja, padahal itu di GBK itu bukan di mana-mana, tapi luar biasa aja imajinasinya dengan tata cahaya lampu, dengan bangunan-bangunannya yang megah. Berikutnya ke seni rupa ya, seni rupa juga ini ada kreativitasnya bisa dikembangkan. Seni rupa, seni lukis ya, kaitannya dengan seni rupa, seni tampak ya, seni yang bisa dilihat, seni yang bisa dinikmati lewat visual, itu seni rupa, yaitu bisa, kreativitas itu banyak ya. Dengan bisa visual misalnya, maksudnya visual elektronik ya, bisa juga oret-oretan di atas kanvas atau di atas kertas. Dan saya juga dapat sih dulu ketika SMA ada seni rupa itu selama 1 tahun. Bagaimana membentuk bentukan-bentukan persegi ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah les dengan Ustadz, itu bagaimana Ustadz itu memang sudah sering melakukan bagaimana membuat persegi, terus dibuat garis-garis ke belakang sehingga menjadi sebuah kubus. Begitu juga persegi panjang dibuat menjadi balok ya. Karena itu emang Ustadz pernah belajar selama 1 tahun. Ya minimal ada pengalaman. Berikutnya ke penerbitan juga tuh. Media cetak, media elektronik, apalagi sekarang dengan YouTube-nya ya, penerbitan surat kabar, majalah, koran. Itu media cetak, ada juga media elektronik, pemberitaan, berita-berita yang ada di televisi ya. Banyak stasiun televisi yang menyiarkan berita. Ya, berikutnya ke televisi, ini kaitannya dengan penerbitan juga. Ini televisi itu media elektronik ya. Televisi dengan berbagai kreativitasnya ya, bisa menjadi hiburan tersendiri. Tentu hiburannya harus yang baik ya. Televisi juga banyak menyiarkan kalau misalnya anak kecil yang lihat harus ada pendampingan. Malah ada juga siaran televisi yang tidak boleh dilihat oleh anak kecil, makanya harus selektif atau bijak dalam menonton televisi acara-acaranya. Dan lanjut kepada radio ya. Radio dulu itu hanya ketika Ustadz lagi kecil itu ada hanya SW, short wave, ada MW, middle wave ya. Kualitas suaranya juga dipengaruhi oleh angin, karena dari transmitter, dari studionya sebelumnya mencapai ke radio pendengar itu harus dipantulkan ke langit ya, ke atmosfer, itu langsung dipantulkan. Nah sekarang yang lebih bagus adalah FM, frekuensi modulasi. Itu memang dari pemancar langsung ke radio, ke menerimanya, ke receivernya. Jadi kualitasnya jauh lebih baik, ya lebih jernih dan lebih bagus dari kualitasnya. Dan sekarang memang FM, sekarang yang ngetren, walaupun MWSW kayaknya masih ada, cuman sudah mulai jarang. Dan yang terakhir adalah dunia fotografi, ya dunia cahaya. Ya, dunia pengambilan cahaya atau pengambilan gambar. Itu mah sudah berkembang ya, berkembang dengan pesatnya. Apalagi sekarang sudah ditemukan smartphone dengan begitu canggih. Ada aplikasi kamera 360 ya, 360 yang bisa merubah seseorang yang asalnya biasa-biasa menjadi bagus rupanya, asalnya hidung jadi glowing. Itu bisa dengan dunia fotografi ini. Dan berikutnya potensi ekonomi kreatif ya, di Indonesia itu cukup besar. Di sisi tenaga kerja, sektor ekonomi kreatif termasuk sektor perekonomian yang padat tenaga kerja. Dan jumlah tenaga kerja di sektor ini terus bertambah. Jadi untuk kalian yang berniat menjadi wirausaha, nggak usah kesulitan untuk mencari pegawai ya. Silakan dirikan perusahaannya, nah buka lowongannya dan usah mesankan. Kalau misalnya kalian menerima karyawan, poin pertama itu harus baca Quran dan rajin bacanya plus dengan rajin sholat, supaya perusahaan yang kalian kembangkan itu bisa berkembang pesat dan bisa barokah ya, berkah perusahaannya bisa maju pesat, berkah. Itu yang terutama. Jadi cari karyawan yang bisa baca Quran, rajin membacanya, jangan rajin sholat ya.
Itu yang Ustadz amanatkan pada kalian. Setelah itu bolehlah yang keilmuannya, ya, dan lain-lainnya, skillnya. Dan Ustadz amanatkan hanya itu saja, ya. Untuk tenaga kerja memang sangat melimpah. Cuman kebijakan di Indonesia sekarang itu, menurut informasi ada TKA yang selalu masuk ke Indonesia. Padahal tenaga kerja di Indonesia itu sangat melimpah. Kenapa tidak tenaga kerja Indonesia aja yang dipekerjakan? Karena masih banyak yang nganggur, ya. Itu yang menjadi bahan pemikiran bagi kalian untuk selalu melakukan yang terbaik. Silakan melakukan perbaikan nanti di masa yang akan datang ketika kalian sudah siap, ya, untuk menjadi pengusaha diantaranya, atau pekerja yang lain, bisa karyawan, bisa guru, dan yang lainnya. Dan saya doakan semoga di antara kalian ada yang menjadi pejabat publik yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah itu, ya, jabatan itu dimanapun atau diposisikan dimanapun, setinggi apapun, itu insya Allah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjalankan amanah tersebut, ya. Apakah dipakai untuk kebaikan atau hal yang lain, ya. Itu harus menjadi catatan bagi kalian untuk selalu menjadi bahan pemikiran, ya. Mudah-mudahan di antara kalian semuanya, bukan di antara kalian, ya, semoga semuanya meraih kesuksesan, ya, di masa depan nanti. Nah, tentunya harus dilakukan persiapan dari sekarang. Ya, mohon maaf dari Ustadz, cukup sekian. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, ya. Nanti kita bisa bertemu di pertemuan yang lainnya. Dari Ustadz cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.